Kalau relative layout dia itu posisinya bakalan menumpuk. Jadi untuk berurutan dia perlu yang namanya ID. Jadi nanti atur manual gitu loh. Contoh widget A di bawahnya widget B, widget B atasnya widget C. Nah itu harus diatur manual kalau itu kalau relative layout. Beda kalau linear layout. Kalau linear layout itu sudah memiliki orientationnya mau di vertikal atau horizontal kayak gitu. Kalau vertikal otomatis ketika nambah view baru atau widget baru dia otomatis ke bawah. Kalau horizontal dia bakalan ke samping kanan. Oke. Nah sekarang kemarin kan kita sudah buat tuh tentang linear layout, relative layout semuanya. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang activity-nya atau logiknya itu kayak gimana sih? Berpindah halaman, kemudian dari halaman A ke halaman B itu kayak gimana gitu kan? Oke, di sini saya harap teman-teman memperhatikan ya dengan jelas. Di sini saya akan contohkan cara membuat aplikasi tahlilan kayak gitu ya, tahlilan online. Di sini saya akan tunjukkan tentang cara membuat aplikasi tahlilan. Oke, share screen saya udah kelihatan kan ya? Oke, harusnya udah muncul. Oke, seperti biasa di sini yang perlu kita siapkan, di sini kan sudah ada activity main-nya. Nah, activity main ini kita desain ya sebagus mungkin lah. Setidaknya mirip-mirip dengan aplikasi tahlilan konten, gitulah. Misal di sini nanti akan saya kasih teks ya. Pertama ini kan kita pakai layout ini namanya constraint, kita tinggal hapus aja. Kita pakai yang pertama versi linear layout. Oke, linear layout. Kemudian di sini saya kasih padding ya. Padding itu jarak ke dalam biar ini kan nempel ke garisnya kan. Nah, ini dua kali saya kasih padding 16 dp. Nah biar ada jarak ya. Oke, misal di sini selamat datang, janganlah. Halo Salman, ini kan ya. Halo Salman. Ini teksnya mau saya tebalkan, teks stylenya ini mau saya kasih bold. Oke. Pak, layarnya itu Pak. Kenapa? Soalnya berisik Mas. Kenapa? Tadi layarnya berhenti Pak. Berhenti. Iya Pak, tadi udah lancar Pak. Itu dari koneksinya. Exit misal .php. Nah, ini misal saya kasih halo Salman. Kemudian karena di sini saya menggunakan linear layout ya, perhatikan kalau menggunakan linear layout ada option yang wajib. Apa itu? Yakni orientationnya. Jadi orientationnya mau vertikal atau horizontal. Kalau vertikal dia bakalan berurutan ke bawah, kalau horizontal dia bakalan berurutan ke samping kanan. Kita set vertikal. Jadi setiap kita nambah konten baru di sini ya, nah dia bakalan berurutan ke bawah. Ini kalau linear layout orientasinya vertikal. Ini udah saya jelaskan berkali-kali, masa nggak paham? Oke, saya hapus. Misal di sini saya kasih selamat datang.
di aplikasi tahlilan online. Ini teksnya kan nggak bagus ya. Kalau UI UX teksnya sama kayak gini nggak bagus. Harusnya ininya besar, ininya jangan di bold ya. Kita kasih standar, teksnya kita kasih 16 supaya besar. Kalau kayak gini kan lebih bagus kan. Nah, sekarang tampilannya itu misal kita cari contoh ya, aplikasi apa ya, dashboard. Nah, misal kita buat kayak gini ya. Di sini ada kota gitu kan ya. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan Bapak. Nah, misal kita buat tampilan kayak gini. Jadi nanti tuh puasnya teman-teman itu misal mau buat aplikasi kumpulan doa-doa gitu kan. Dan nanti di sini doa sebelum makan, doa sudah makan, doa mau tidur kayak gitu kan. Nah, sekarang ini saya contohkan. Di sini saya buat aplikasi tahlilan online ya. Buat aplikasi tahlilan. Berarti kan kita butuh kotak kayak gini ya. Butuh kotak kayak gini. Nah, ini kan satu halaman. Di sini ada dua page ya, atau dua grid, istilahnya grid. Oke. Jadi setiap nambah ini ada dua grid, 1 2 1 2 1 2. Caranya gimana? Pertama di sini ini pasti dibungkus ya, ini pasti dibungkus layout. Ini dibungkus layout. Berarti di sini saya buat linear layout lagi. Kemudian untuk width-nya match parent karena kita kasih full, space-nya wrap konten aja. Oke. Nah, ini kan sudah ada kelihatan kan? Sekarang saya kasih jarak ke atasnya. Margin top misal 10 dp. Nah, biar ada jarak ya. Kemudian sekarang di linear layout teman-teman itu ada istilahnya yang namanya worksum. Artinya worksum itu apa? Jadi worksum ini satu full ini dia bakalan dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau worksumnya 2 berarti otomatis di dalamnya ini nanti bakalan dijadikan dua bagian kayak gitu. Kalau 3 bakalan menjadi 3 bagian. Kalau 4 bakalan menjadi 4 bagian. Nah, saya coba isi di dalamnya dulu ya. Misal di sini kita pakai view. Pak, mohon maaf Pak, bisa direkam Pak? Apa? Bisa direkam? Direkam? Iya, itunya apa? Layarnya. Oke, ntar ya saya rekam dulu ya. Terima kasih Pak. Tidak pernah rekam layar soalnya saya ini. Apa namanya ini? Windows G Pak. Windows G. Ya, di keyboardnya itu Bapak, Windows G. Bukan Windows saya ini, pakai MacBook. Video recorder. Nggak ada ini. Nah, ya enak ya. Download video. Dibagi menjadi 2 bagian. Sekarang kita coba isi di sini. Saya ambil contoh yang aplikasi saya satunya ya, yang ini ya. Biar ada gambaran. Nah ini. Jadi worksum itu, ini kan worksumnya dibagi menjadi 4 ya. Otomatis nanti dalam full satu layar ini dia bakalan dibagi menjadi 4 bagian kayak gitu. Karena di sini kita contohnya kan ini kan tadi kan, nah yang ini kan jadi 2 bagian. Berarti worksumnya saya isi 2 kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke codingan yang ini. Nah yang ini kita sudah tambahkan ini.
Ini kan orientasinya kan horizontal ya, artinya setiap kita nambah komponen dia bakalan otomatis ada di sebelah kanannya. Berarti di sini kita set orientasinya, kita set horizontal. Baru nih di sini kita tambahkan nih. Jadi biar langsung paham, saya sekalian di sini saya contohkan linear layout dan relative layout. Kemarin kan ada yang nggak masuk tuh. Relative layout match parent, efeknya berapa konten. Oke, kemudian di sini saya kasih teks ya, dan SEO, berapa konten. Untuk teksnya misal di sini saya kasih teks tahlil versi 1 gitu ya. Yang baru masuk. Misal di sini saya isi tahlil versi 1 ya. Kemudian ini saya copy, paste. Nah ini mana? Ini urap konten aja. Oke, nah ini tahlil versi 1. Yang ininya tahlil versi 2. Oke, ini kan sebenarnya ini sudah dibagi menjadi 2 bagian ya. Ini sudah menjadi 2 bagian, cuman belum rapi. Karena kenapa? Karena bentar ya, bentar. Saya masih mau ke toilet, bentar. Nah, option atau property worksum ini dia bakalan membagi menjadi beberapa bagian sih dari linear layout ini. Kalau worksumnya 2, dia bakalan menjadi 2 bagian. Oke. Nah, Jeng. maksudnya siapa tuh? Oke, lanjut ya. Nah, ini kan dua widget ini, yang ini dengan yang ini, itu kan dibungkus oleh linear layout ya. Ini dibungkus oleh linear layout. Dan linear layoutnya dia menggunakan worksum 2. Nah, kalau di linear layout menggunakan worksum, berarti di sininya kita tambahkan wake-nya juga. Wake-nya 1. Oke, otomatis dia bakalan full kayak gini. Yang di bawahnya juga ditambah wake-nya 1. Oke, nah ini. Dia sudah menjadi dua bagian. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hitungannya kayak gitu. Nah, sekarang ini sudah berhasil kita pecah menjadi 2 bagian ya. Ini biar beda, biar kelihatan hasilnya. Misal di sini mau saya kasih warna ya. Untuk yang cut view yang pertama mau saya kasih warna. Di sini mau saya kasih warna apa ya? Enggak. Jangan putih lah. Oke, kurang bagus. Misal di sini saya kasih warna teal ini. Oke. Ada yang jauhin, Fikri. Kemudian untuk yang nomor 2 saya kasih warna juga. Nomor 2 misal warnanya sama ya. Nah, sekarang tinggal kita kasih padding ya biar lumayan bagus. Oke. Nah, kita sudah berhasil buat tahlilan versi 1, tahlilan versi 2. Tinggal kita sekarang butuh icon ya. Icon buat ininya loh. Nah, ini di sini kan ada iconnya kan, biar lebih bagus lah. Oke.
Di sini saya kasih margin ya untuk jarak yang pertama, yang kedua, biar kelihatan pemisahnya ini. Biar nggak ngegabung kayak tadi kan. Kalau tadi sebelum dikasih margin kan, nah dia kan full kan. Nah sekarang saya kasih margin 5 dp aja biar kelihatan. Oke. Nah sekarang kita cari icon-icon kayak gini ya. Carinya di mana? Ini dicatat, barangkali teman-teman nanti butuh untuk mencari icon-icon gratisan, atau ada yang sudah tahu cara cari icon gratis di mana? Ada yang sudah tahu nggak? Semester 5. Di Pinterest, Pak. Pinterest. Ada lagi nggak yang lain? Tahunya di Pinterest ya? Oke. Kalau saya biasanya cari di flat icon. Saya carinya di sini. Misal di sini kita cari tahlilan itu tasbih. Tasbih, main. Misal kita ambil yang mana ya? Yang ini ya. Kita download. Oke, tasbih ini sudah. Seperti biasa, kalau sudah di-download kita copy, kemudian kita copy kemana? Kita copy ke Drawable. Drawable ini kan tempatnya resource kan, kemarin sudah saya jelaskan ini. Kita copy ke sini, misal dikasih nama tasbih. Oke. Nah, berarti sekarang di sini kita butuh yang namanya, untuk menampilkan ini apa? Pakai, ada yang tahu nggak? Button. Pakai, bukan button, image view. Karena kita mau menampilkan image. Ini kan image kan? Betul nggak? Oke, tinggal kita atur width sama height-nya. Ini kok ditaruh yang versi 2 ya? Kita taruh di atasnya dulu biar urutan yang versi 1. Di sini saya kasih image view. Oke. Kemudian width-nya saya kasih misal 100 dp gitu kan ya. Height-nya 100 dp. Jadi 100 kali 100. Kemudian di sini untuk source-nya kita ambil yang tasbih. Nah ini. Seperti yang saya jelaskan minggu kemarin, kalau kita menggunakan relative layout, kontennya itu dia bakalan tertumpuk ya. Nah ini sebenarnya ada di atasnya ini. Caranya gimana biar tidak bertumpuk kayak gini, biar berurutan? Kita kan kalau pakai linear layout mudah kan, tinggal linear layout, orientation, asset, vertikal. Nah selesai ini kan. Bisa. Kalau mau pakai linear layout juga bisa, nggak jadi masalah, terserah. Cuman saya contohkan biar nanti paham di relative layoutnya kayak gimana. Oke lah. Yang satunya kita pakai linear layout, yang satunya pakai relative layout ya. Tinggal di sininya itu ditambah ID. Misal ID-nya ini kan sebagai identitas ya atau referensinya. Tinggal kasih nama teks tahlilan 1, misalnya kayak gitu. Berarti posisinya sekarang image ini dia berada di atasnya teks tahlilan 1. Di layout above. Sorry, kebalik. Di image view-nya ini kita tambahkan ID, misal image tahlilan 1. Berarti sekarang teksnya ini kan rencananya mau berada di bawahnya image-nya. Berarti yang di teks ini tinggal kita kasih yang namanya layout below. ID image tahlilan 1. Nah, kalau kita menggunakan linear layout, kita atur manual pakai kayak gini. Jadi teks tahlilan ini dia below, artinya berada di bawahnya tahlilan image-nya ini. Jadi perlu diatur manual kayak gitu. Kalau menggunakan relative layout. Karena kalau nggak diatur kayak gini, dia bakalan bertumpuk seperti tadi, gitu loh. Jadi sekarang yang tahlilan versi 2 kita coba pakai linear layout. Kalau linear layout lebih simpel. Tinggal kita atur orientation-nya vertikal. Kalau sudah diatur orientation-nya vertikal, sekarang
Di make view-nya kita buka. Nah, dia bakalan otomatis sudah kayak gini. Cuman di sini bakalan merah. Ada tanda seru merah-merah kayak gini. Di bawahnya ini kan. Karena kenapa? Karena untuk ID itu tidak boleh sama. Misal di sini saya kasih yang kedua. Jadi untuk ID-nya ini tidak boleh sama. Nah, sekarang kita atur posisinya ke tengah. Kan biar bagus kayak gini kan. Ini kan posisinya ada di tengah kan. Caranya gimana? Tinggal kita atur yang pertama center horizontal kita set true. Oke. Kalau kita menggunakan linear layout, di situ ada yang namanya property center horizontal. Kalau di linear layout ini nggak ada center horizontal. Jadi setiap layout itu, relative layout sama linear layout, properti yang di dalamnya ini itu tidak bakalan sama. Oke? Kalau di relative layout nggak ada yang namanya orientation. Yang ada orientation ini cuma di linear layout. Oke, yang tahlilan versi 2 kita atur ke tengah juga sama center horizontal. Ini kan ada center horizontal, center vertikal. Artinya center horizontal kan kiri kanannya dia bakalan berada di tengah. Kalau center vertikal atas bawahnya dia bakalan berada di tengah. Tinggal kita set dulu. Nah ini. Kita sudah jadi ya. Tinggal yang ini sekarang. Kalau di sini untuk konten biar berada di tengah di linear layout gimana gitu kan? Kita pakai yang namanya gravity. Kita set center sama gravity kita set center. Nah, itu. Sekarang kita sudah bisa membuat tampilan ini. Anggaplah lumayan sama kan ya. Tinggal desainnya aja diperbagus. Oke. Ini kan kita pakai yang namanya cut view. Artinya cut view itu ya semacam cut. Jadi dibungkus untuk menjadi cut. Nah, kalau cut view itu ada yang namanya radius. Radius itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pojok, biar pojoknya itu dia melengkung. Itu kan beda kan? Yang tahlilan versi 1 dengan versi 2. Versi satunya dia melengkung, versi 2-nya tidak melengkung. Oke, jadi sama untuk yang di sini kita tambahkan radius juga, radius APB cut corner radiusnya kita set 10. Oke, selesai. Kita sudah selesai nih buat tampilannya. Misal kayak gini. Ini bisa teman-teman copy nanti. Jadi setiap di copy nanti copy yang dibungkusnya ini, bungkus linear layoutnya. Nah ininya di copy, kemudian di paste. Nah dia bakalan banyak ke bawah. Oke, misal nanti teman-teman ketika awas pengen buat aplikasi kumpulan doa-doa gitu kan. Nah aplikasi kumpulan doa-doa bisa pakai widget ini. Nanti saya kasih codingannya, jadi teman-teman pelajari ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada, Pak. Paham? Nggak ada, Pak. Paham atau gimana? Paham nggak? RM series, rumah makan series, paham nggak? Alhamdulillah paham, Pak. Jadi yang terpenting teman-teman meskipun nggak bisa desain bagus, teman-teman itu bisa paham lah istilahnya tentang linear layout, relative layout. Kalau linear layout dia ada orientation vertikal horizontal, kemudian kalau relative layout dia bakalan bertumpuk, artinya kita atur manual. Ini berada di bawahnya ini, konten B berada di bawahnya konten A kayak gitu. Jadi kalau relative layout harus diatur manual kayak gitu.
Nah, sekarang karena ini kan tahlilan kan ya, kita buat tahlilan kan. Ini biar lebih bagus lah, ikonnya jangan kasih sama ya. Saya download lagi icon yang kedua, misal yang inilah. Kita download seperti biasa, kita copy, kemudian kita taruh di drawable. Misal di sini tasbih 2, yang ini kita ganti tasbih 2. Oke, nah tampilannya kan kayak gini kan. Sekarang kita buat jadi kan alurnya kayak gini. Ketika kita klik tahlil versi 1, dia bakalan nampilin tahlil versi 1. Ketika kita buat tahlil versi 2 ini diklik, berarti dia nampilin tahlil versi 2. Berarti otomatis kita kan butuh dua halaman lagi kan untuk nampilin masing-masing ini kan. Caranya gimana? Tinggal kita buat lagi di sini. Di Java form ininya, kita klik kanan, new, kemudian activity, buat activity baru lah, empty. Misal di sini kita kasih nama tahlilan 1 activity kayak gitu kan ya. Activity. Oke. Finish. Ini nanti tahlilan 1 activity ini buat nampung tahlilan versi 1-nya. Kemudian sekarang kita buat lagi di activity-nya ini. Kita buat tahlilan 2. Artinya yang versi 2. Jadi nanti kalau teman-teman UASnya pengen buat aplikasi doa, kalau doanya ada 10, otomatis activity-nya nanti buat sebanyak 10 kayak gitu. Karena setiap activity kan menampung doa yang berbeda-beda. Atau buat aplikasi e-book lah. Kalau e-booknya ada 50, ya buat 50 activity kayak gitu. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari tahlil versi 1 dan versi 2-nya. Berupa apa? Bisa berupa PDF. Di sini bakalan saya contohkan yang versi PDF ya. Di sini saya sudah ada tahlil. Nah, di sini sudah ada tahlilan.pdf. Nah, kalau teman-teman filenya itu .pdf atau .dokumen, bukan image ya, bukan image, bukan PNG, JPG, JPEG, GIF, itu jangan ditaruh di drawable atau jangan ditaruh di res. Caranya gimana? Kita buat folder baru di sini. New directory di sini. Kita kasih nama aset. Bentar. Oh, enggak terkait ya. Oke, biar cepat ininya aja saya copy ya. Oh, enggak copy ya. Halo, tes. Iya, Pak. Oke, kita buat folder aset dulu ya. Caranya ini saya sudah lupa. Oke. Nah, di folder app-nya ini klik kanan, kemudian new. Di sini ada folder. Oke, kemudian aset folder. Pilih yang aset folder. Oke. Tinggal kita finish aja. Oke, nah setiap dokumen yang kita punya itu kita paste di sini. .pdf, apa gitu. Cuma rata-rata biasanya kan PDF kan ya. Intinya selain image kita taruh di dalam folder aset. Kalau image kita taruhnya di drawable. Sampai sini paham nggak?
Oke, di sini saya sudah ada tahlilan ya. Tahlilan ini silahkan teman-teman nanti cari sendiri. Kalau mau buat doa-doa, silahkan cari dokumen tentang doa-doa. Jadi nanti di-download kemudian disatukan di sini, di folder aset ini. Oke. Tinggal kasih nama doa apa gitu kan. Nah, misal di sini saya rename dulu ya, refactor kemudian rename. Ini tahlilan 1. Saya copy paste lagi tahlilan 2. Nah, sementara lah. Oke, di sini ada tahlilan 1, tahlilan 2. Sekarang kan kita butuh 2 halaman. Tadi kan sudah buat 2 halaman kan untuk tahlilan 1 dan tahlilan 2-nya. Sekarang tinggal kita isi desainnya ini. Di tahlilan 1 ini kan tampilannya masih kosong. Nah, sekarang kita hapus dulu ini. Kita ganti seperti biasa linear layout ya. Kemudian orientation-nya kita set vertikal. Kita set vertikal. Nah, karena rencana saya, bentar, kita kasih teks dulu ya biar waktunya, kemudian untuk teksnya tahlilan versi 1. Kita kasih jarak padding 9 detik. Ini ada temannya yang baru join, Nasihun Amin. Oke. Nah, karena kita mau menampilkan PDF ya, berarti kita butuh yang namanya widget atau view PDF. Di Android itu, kalau kita pengen menampilkan PDF ya, kita butuh penambahan library baru di sini. Nama library-nya apa? Bentar, saya cek dulu. Nah, ini. Nama library-nya itu, nah ini, Bartex Android PDF Viewer. Jadi yang pertama, karena kita ingin menampilkan PDF, berarti kita butuh library. Jadi di Android itu banyak library yang kalau kita perlukan, kita tinggal install aja. Kenapa di Android Studio ini dia tidak sediakan semuanya? Karena kalau ditampilkan semuanya itu bakalan berat, sedangkan tidak kita pakai. Jadi kita install apa yang akan kita pakai. Contoh tadi kan kita mau nambahkan PDF ya, tinggal kita ini pakai ini. Oke, selesai. Cuman ya itu saja gitu loh. Tinggal kita cari source-nya, kita copy paste, kemudian nanti kan ada tombol sign di sini kan. Jadi kalau saya hapus, nah di sini ada sign ini. Tinggal diklik ini otomatis selesai. Sekarang tinggal kita tambahkan di sini PDF. Kalau nggak muncul, ini kan nggak muncul kan punya saya kan? Nggak muncul ininya, yang PDF ini, PDF view-nya ini. Kalau nggak muncul caranya gimana? Ini kan nggak ada. Ini perlu di reload Android Studio-nya. Jadi Android Studio-nya itu perlu di reload karena kadang ada beberapa case ya yang itu tidak langsung terload otomatis. Jadi perlu di restart Android Studio. Oke, sekarang saya coba restart ya. Saya keluar dulu. Oke, kemudian saya buka lagi. Oke, selesai. Sekarang kita coba cari lagi apakah sudah muncul. Tetap nggak muncul ya.
Nah, kita coba paksa ya, kita coba paksa. Kita coba paksa copy paste yang sudah ada ini, yang punya saya sudah ada ini, saya copy paste dulu ke sini. Ternyata dia merah. PDF view was not found. Nah, ini kenapa biasanya ada beberapa solusi untuk mengatasi ini. Yang pertama biasanya PDF view-nya ini sudah deprecated, artinya itu sudah tidak didukung lagi. Caranya gimana? Tinggal kita search di Google PDF view Android Studio implementation. Nah, ini kita cari PDF view Android Studio implementation. Nah, di sini nanti bakalan ada. Kita cari yang Bartex ya. Nah, ini tinggal kita copy. Coba sekarang saya ganti ya, yang ini saya ganti lagi. Sama enggak? Karena gini, teman-teman, terkadang ada beberapa ini itu enggak support dengan versi ininya, SDK versionnya. Jadi kadang di sini ini untuk menggunakan library ini minimal SDK-nya versi 33. Otomatis ketika kita gunakan versi 32 ini tidak bakalan jalan kayak gitu. Oke, sekarang kita coba lagi, kita cari solusinya dulu ya. Atau ada yang belum paham, bisa sambil masuk tanya-tanya. Ini masih saya coba benerin ya. Oke, berarti kita butuh ini loh, yang belum kita kasih. Di repositorinya, yang di build Blender yang ini, yang di atas ini kan ada dua kan, build Blender yang ini sama build Gradle yang di atas. Nah, build Gradle yang di atasnya ini tidak saya tambahkan ini. Bentar. Nah, di sininya ini saya belum tambahkan ini. Karena di sini ada instruksi untuk menambahkan ini juga. Nah, di sini kan ada keterangan, pastikan Anda memilih API 21 sebagai minimum SDK. Oke, sudah. Sekarang kita coba lagi. Kita reload ya. Kita close aja langsung.
semuanya? Iya Pak. Masih nyimak ya? Ya Pak. Masih Pak, ini Pak. Masih Pak. Google Meet-nya dikit Pak. Iya Google Meet-nya kita pindah room ya. Baik Pak, linknya mana Pak? Ini saya kirim. Jadi hari ini saya harap kita bisa selesai buat aplikasi ini. Baik Pak. Ngoding itu ya seperti ini, nggak bakalan mulus-mulus pas jalan gitu, nggak, kadang ada problem. Oke, silakan pindah roomnya ke sini. Oke, pindah ke situ semuanya. Sudah saya kirim ya di chat message-nya ini. Silahkan pindah ke situ semuanya. Bapak. Masih kurang 9 menit. Ayo Bang. Ayo Abang, kok Legend bisa semua, Epic bisa. Bisa. Di sini sudah muncul problemnya di mana karena saya belum menambahkan J-Center ini. Jadi teman-teman perlu menambahkan J-Center ini di bagian setting Gradle-nya. Ini salah satu coding untuk mendownload semua mendownload kebutuhan resource atau plugin di Android Studio-nya kayak gitu. Jadi tinggal kita tambahkan J-Center kayak gini aja. Dia otomatis jalan. Sekarang kita coba PDF view. Oke. Width-nya match parent, height-nya match parent karena kan kita mau tampilkan full. Jangkauan bulat coba dia. Nah, ini sudah tampil full ya PDF-nya. Tinggal kita kasih auto margin top-nya misal 10 dp. Nah, tampilannya nanti kayak gini. Oke, kemudian kita copy, kita taruh yang untuk tahlilan versi 2-nya. Tinggal di sini kita atur, kita kasih nama linear layout juga ya, untuk layoutnya pakai linear, orientasinya kita set vertikal, kita paste. Nah, tahlilan versi 2 PDF-nya ini. Ini kan terlalu mepet ke pinggir kan, seperti biasa kita tambahkan padding biar ada jarak. Ini untuk PDF-nya, ini untuk teks tahlilannya. Sekarang untuk asetnya kita sudah tambahkan, yang ini tahlilan 1, tahlilan 2 sudah kita tambahkan juga. Oke. Lanjutnya yakni kita balik lagi ke activity mainnya. Nah, alurnya itu kan ketika kita klik tahlilan versi 1, dia bakalan redirect ke halaman tahlilan versi 1, ya kan? Tahlilan versi 2 ketika diklik dia bakalan redirect ke tampilan tahlilan versi 2. Nah, sekarang berarti kita tambahkan ID di masing-masing card view-nya yang ngebungkus ini. Di card view yang ini kita tambahkan ID. Misal ini card tahlilan 1 gitu kan. Yang ini. Kemudian yang di bawahnya kita juga tambah untuk yang card yang ini, pembungkus yang tahlilan versi 2, tambahkan ID juga. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti sebagai acuan. Jadi ketika diklik, nah
ketika diklik itu apa, ID yang mana? Nah, ID yang ini. Oke, sekarang kita sudah tambahkan ID di masing-masing cardnya yang ngebungkus ininya. Kita balik ke halaman main activity-nya. Nah, yang di logiknya ini. Pertama, di sini saya tambah. Pertama kita buat inisial variabel untuk masing-masing view. Oke, kita balik ke activity mainnya. Di sini kan kita pakai cut view kan sebagai pembungkus. Kalau di sininya kita pakai cut view, berarti di sininya kita pakai cut view juga. Cut view, misal di sini cut tahlilan 1, kemudian cut tahlilan 2. Oke, di sini kita sudah buat 2 cut inisial, kemudian yang kedua di sini sudah saya kasih komentar. Yang kedua kita artinya itu kita relasikan cut view variabel di atas dengan yang ada di view XML-nya. Nah, kita deklarasikan, kita relasikan. Caranya gimana? Tinggal kita panggil yang ini, cut tahlilan nama variabel yang ini, cut tahlilan variabel 1. Ini nanti dia relasi atau acuannya kemana gitu kan. Tinggal kita cari file r.id.cut tahlilan 1. Berarti nanti ID variabel ini dia acuannya di sini. Di r.id cut tahlilan yang ada di activity main, acuannya ke sini. Nah, ini. Jadi codingan ini untuk apa? Codingan ini untuk merelasikan atau mencari lah. Ini nanti dia menghandle sebagai ID di view yang mana gitu kan, ID yang mana gitu kan. Oke, kemudian kita buat yang cut tahlilan 2-nya ini, kita referensikan kemana? Tahlilan 2 kan rencananya kan yang ini. Dan tahlilan 2, cut tahlilan. Ini namanya kita bedakan cut tahlilan 2. Referensinya kan ke sini. Cut tahlilan 2. Ahmad Subhanullah ini mau nanya ya? Iya Ahmad, gimana Ahmad Subhanul Hanif? Iya, Pak. Gimana? Ya, gimana, Pak? Gimana? Ini sudah kita relasikan ya. Sekarang tinggal kita kasih action. Karena kan rencana kita di sini kita mau kasih action on click. Artinya ketika tahlilan versi 1-nya ini diklik, dia bakalan redirect ke halaman tahlilan 1. Tahlil versi 2-nya diklik, dia bakalan redirect ke halaman tahlilan 2. Oke, berarti di tahlilan versi 1-nya ini pertama kan kita sudah relasikan atau kita sudah hubungkan antara logic dengan view-nya menggunakan codingan ini. Jadi bahasa simpelnya itu codingan ini nanti menghubungkan antara logic dengan yang di view-nya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ID-nya. Nah, sekarang kita kan mau tambahkan action kan di cut tahlilan 1 ketika diklik. Di sini tinggal kita cut tahlilan 1 .set on click external new on click. Nah, jadi di Android itu sudah ada autocomplete. Tinggal teman-teman .set on ketik ini. Nah, ini kan ada kan? Tinggal tekan enter. Kemudian new. Nah, ketika di new kemudian di spasi, kemudian di sini bakal ada ini interface view on click. Tinggal kita tekan enter lagi. Selesai. Nah, berarti kita sudah berhasil menambahkan set on click untuk cut tahlilan 1 ketika diklik nanti. Nah, sekarang action yang diharapkan atau yang diinginkan seperti apa? Kita kan mau redirect ke halamannya kan, ke halaman tahlilan 1. Caranya gimana? Codingan untuk redirect ke activity
atau halaman lainnya. Di sini kita pakai yang namanya intent. Misal, di sini ini kan yang ke tahlilan 1, berarti pengennya ke tahlilan 1 activity. Intent tahlilan 1 sama dengan new intent main activity.this, kemudian tahlilan 1.class start activity tahlilan 1. Nah, ini codingan ini. Ini codingan tidak perlu dihafal ya. Nanti tinggal di yang punya saya ini nanti saya kasih di grup. Ini di copy aja atau intinya ya di copy lah. Tidak perlu dihafalin lah. Intinya di sini di intent ini dia memiliki 2 parameter. Dari mana ke mana gitu kan. Jadi ketika kartu tahlilan ini diklik, dia bakalan redirect dari main activity, dia bakalan pindah ke halaman tahlilan 1 activity.class. Sekarang kita copy, kita ganti ke yang cut versi 2-nya. Ini kan kita mau redirect ke tahlilan 2-nya. Ini tinggal saya ganti tahlilan 2. Oke. Sekarang kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan di Android-nya apakah sudah berhasil atau belum. Kita coba run. Oke. Ini sudah muncul. Kita coba jalankan. Kita tunggu. Di sini ada error. Keterangannya Android enable JTF true and migrate to project to Android X. For more info. Ntar saya coba cari dulu. Manifest. Yang kui masih yang kui. Belum ada. Korek. Ini dinalpin dan
Halo, masih nyimak nggak? Iya Pak. Sebentar. Masih Pak. Ini masih standby Pak. Sebentar ya, ini nemu error lagi. Siapa? Akun gitu Pak. Jadi ngoding ini ya memang kayak gini ya. Jadi nanti bukan cuma di saya, teman-teman pas bikin aplikasi nanti untuk tugas UAS pasti Yang bikin error kayak gini pasti dapat ini. Ya solusinya gimana? Saya nyoba error Kita terus harus Pak. sabar, kita harus sabar. Iya memang. Saya nyoba error terus Pak. Iya. Bentar. Duh, Pak Aris nyoba Pak error terus Pak. Sama saya juga error ini, apalagi punya teman-teman. Buktikan Faris. Iya, Hanif paling pinter ya. Apakah kemen? Hmm. Absen ya di pesan chatnya ini ya. Sambil nunggu sambil absen. Iya Pak. Oke. Ini sudah berhasil ya. Ntar udah saya share screen ya. Ini sudah berhasil teman-teman. Ternyata ada yang kurang. Apa itu? Di Grendel propertiesnya kita perlu tambahkan ini. Android enable Jetifier. Ininya kita set sebagai true. Nah, itu baru pas selesai. Oke. Saya coba share screen. Nah, ini tampilan aplikasinya. Oke. Kalau kita klik, nah dia bakalan ke halaman tahlilan versi 1. Tahlil versi 2-nya kita klik, dia bakalan ke halaman tahlilan versi 2. Ini sudah selesai ya. Sudah berhasil ya. Nah, sekarang tugas kita apa? Yakni menampilkan PDF-nya kan. Jadi tugas kita sekarang menampilkan si PDF-nya. Caranya gimana? Oke, kita langsung aja. Di sini tadi kita sudah buat atau kita sudah menyimpan 2 file PDF. Tahlilannya di sini kita sudah buat tampilannya. Karena kita ingin menampilkan PDF, berarti di PDF-nya ini kita perlu tambahkan ID juga. Intinya ID itu setiap kita mau melakukan logic kepada view yang ada di XML ini, kita perlu tambahkan ID. Nanti hubungkan pakai cara yang tadi itu. ID misal PDF tahlilan 1. Kemudian yang kedua ini kita tambahkan PDF ID PDF tahlilan 2. Oke. Sudah selesai kan tahlilan 1, tahlilan 2. Nah, sekarang berarti sama, kita perlu deklarasikan ini. Pertama kita inisial variabel untuk masing-masing view-nya. Oke. Di sini kan namanya tadi PDF kan, di view-nya ini kan PDF kan, nah ini nama widgetnya kan PDF. Berarti tahlilan 1 kita tambah PDF, nah ini. PDF tahlilan 1. Nama ininya bebas ya, terserah mau dikasih ABCD atau apalah bebas. Yang penting jangan sampai lupa. Kemudian sekarang kita hubungkan antara ini dengan view-nya. Caranya gimana? Tinggal sama dengan find view by ID atau cari ini merujuk ke ID di view-nya itu yang ID apa gitu kan. r.id.pdf tahlilan 1. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita tambahkan codingan ini. Bentar, saya buka. Saya pun codingannya nggak hafal, teman-teman. Jadi tidak perlu dihafalin ya. Nah, ini. Kita tambahkan codingan ini. PDF tahlilan 1 from asset. From asset ini artinya dia bakalan load resource dari folder asset ya. Nama filenya apa? Tahlilan. Tahlilan 1. Kemudian enable swipe, artinya ini kalau buka PDF-nya nanti di swipe gitu loh, digeser. Kemudian load, selesai. Ini sudah selesai. Sekarang kita untuk yang
versi 2-nya. Sama di sini kita buat PDF view tahlilan PDF tahlilan 2. Kemudian di sini kita PDF tahlilan 2 sama dengan find r.id.pdf tahlilan 2. Kemudian setelah itu ini saya copy ya biar cepat. Saya copy, saya paste. Ini saya ganti PDF tahlilan 2, kemudian file PDF-nya kita ganti 2. Ini sudah selesai. Sekarang kita coba ya, kita coba jalankan apakah memang berhasil. Kita tunggu. Sekarang kita buka. Nah, dokumennya sudah kebuka. Swipe itu artinya ya di scroll kayak gini ya, ini swipe. Kemudian kita cek yang tahlilan versi 2, oke sudah muncul juga. Nah, aplikasi kita sudah selesai. Tinggal nanti kita tambahkan codingan-codingan yang lain. Misal mau teman-teman nanti dimodif ya untuk UAS-nya. Ini nanti codingannya saya kasih. Jadi teman-teman nanti tinggal modif aja. Misal mau buat e-book tentang film-film terbaru kayak gitu. PDF-nya ada, atau doa-doa, kumpulan doa-doa PDF-nya sudah ada, tinggal diganti aja teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pusing Bapak. Pusing ya? Ini nanti codingannya langsung saya kasih ya. Jadi teman-teman tinggal copy paste aja. Tapi ada yang masih ngerekam nggak sampai sekarang? Saya Bapak. Oke, yang lain, RM Series, Andre Mulyono, yang lain mana? Yang lain suaranya? Atau udah tidur? Ya masih nyimak Pak. Salman, ada yang dikit-dikit paham nggak? Sebenarnya itu Pak, saya sedikit udah paham. Kemarin kan nyoba Pak, tapi masih banyak errornya Pak. Nanti saya coba lagi, dikombinasikan dengan codingnya Bapak. Oke. Ya, Ini Pak. coba salah satunya chat di grup lah. Nanti saya kasih ini codingannya ini. Jadi tinggal nanti teman-teman modif aja ya tampilannya untuk kebutuhan UAS. Misal mau buat aplikasi doa, kumpulan doa-doa gitu. Jadi setidaknya nanti teman-teman semester 5 ada gambaran lah bahwasannya cara bikin aplikasi Android itu ya kayak gini. Yang lain mana suaranya? Saya sudah chat di grup Pak. Yang mana ini? Andre Mulyono tes. Andre Mulyono. Ya Pak. Oke. Nyimak nggak dari tadi? Iya Pak, nyimak Pak. Oh. Baik, bohong. Fikri. Oh, ganti Pak. Ya Pak. Oke. Muhammad Ibnu Afani, Nasiun Amin, Pak. Said Marwan. Mana Said Marwan ini? Tes. Siti Nurul Mustafidah, Hadir Pak, ini Sofiatul Komariah, Hadir Pak. Wiwin Fradila. Hadir Pak. Oke. Bingung nggak Wiwin? Mak. Oke. Ada yang sudah chat di grup ya?
Mobile teknologi. Oke, ini saya copy ya satu-satu ya. Jadi nanti dijalankan, kalau error silahkan konsultasi ke saya. Siapa? Yang penting struktur foldernya ini buat kayak gini ya. Struktur foldernya buat kayak gini. Oke, ini saya kirim. Oke. Kemudian untuk filenya nanti cari sendiri ya di Google ya. Masa nggak bisa cari file? Ini activity main. Activity main. Ini codingannya. Oke. Activity tahlilan 1. Codingannya ini saya copy. Ikonnya nanti diganti ya. Siap, Pak. Tahlilan 1, kemudian activity tahlilan 2. Oke, codingannya ini.